Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Allah cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita indahnya menjaga lisan serta akhlak. Teman-teman yang Allah cintai, pernahkah kita membayangkan bahwa satu komentar yang kita tulis dalam 5 detik ternyata bisa menjadi penyesalan selama bertahun-tahun? Pernahkah kita sadar juga bahwa satu kalimat yang kita anggap sepele ternyata bisa melukai hati seseorang sampai ia menangis diam-diam? Hari ini kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, tapi sudahkah kita menahan jempol kita? Di zaman ini, dosa tidak lagi harus lewat lisan, ia bisa lewat layar, lewat komentar, lewat story, maupun lewat caption. Menjaga jari jempol adalah bagian dari menjaga puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika setiap kata yang keluar dari lisan kita dicatat, maka setiap kata yang kita ketik juga tidak luput dari catatan Allah. Rasulullah juga bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sangat relevan untuk generasi hari ini. Kalau tidak bisa berkomentar dengan baik, maka lebih baik scroll saja tanpa mengetik apapun. Sebenarnya media sosial itu merupakan ladang pahala atau ladang dosa. Media sosial itu bukan musuh kita. Ia hanyalah alat, tetapi di tangan yang salah, ia bisa menjadi sumber dosa yang terus mengalir. Satu komentar kasar bisa menjadi gibah. Satu postingan hoax bisa menjadi fitnah. Satu ejekan bisa menjadikan cyberbullying. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Body shaming, menghina, merendahkan di kolom komentar, semuanya termasuk dalam larangan ini. Mari kita gunakan sosial media sebagai detox digital di bulan Ramadan. Kita gunakan media sosial sebagai alat yang baik. Ramadan kali ini bukan hanya tentang detox makanan, tetapi juga detox hati dan jempol. Sebelum mengetik komentar, coba kita tahan 3 detik, tanya kepada diri kita sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti? Apakah Allah ridho? Kalau jawabannya ragu, maka diam adalah pilihan yang terbaik. Mari kita menjadi generasi yang berakhlak dalam bersosial media, menjadi Gen Z yang berakhlak digital. Generasi kita adalah generasi yang cerdas, kritis, dan berpengaruh. Follower di Instagram kita itu bukan hanya angka, tetapi juga amanah. Bayangkan, jika setiap postingan kita menjadi amal jariah, setiap komentar kita menenangkan hati orang, setiap story kita mengajak pada kebaikan. Teman-teman yang Allah muliakan, bisa jadi yang membuat pahala puasa kita berkurang itu bukan karena lapar ataupun haus, tetapi karena komentar yang menyakitkan. Bisa jadi yang memberatkan timbangan dosa kita itu bukan karena makanan, tetapi tulisan yang seringkali kita anggap bercanda. Mari di Ramadan ini kita belajar bukan hanya menahan perut, tetapi juga menahan jari jempol kita. Semoga Allah membimbing jari-jari kita hanya untuk mengetik kebaikan, menjauhkan kita dari komentar yang melukai, dan menjadikan media sosial kita sebagai jalan menuju surganya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.